Siapa sih sebenarnya cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu bagaimana kalau ada orang yang hanya sekedar mengandalkan bisolahil aba, yang gemar mengatakan dirinya adalah orang soleh, yang secara nasabnya intisab kepada Rasulullah? Harusnya kita lebih malu juga dengan para wali-wali Allah, walaupun para wali Allah ini bukan turunan kanjeng Nabi. Kan begitu. Orang yang gila hormat karena kemuliaan dirinya, baik itu secara nasab ataupun sabab, ini akan lebih rusak dan merusak umat melebihi daripada serigala yang memangsa kambing. Naudzubillahi min dzalik. Setiap habaib belum tentu dia ulama, kan begitu. Tapi kalau para ulama ada juga dari kalangan para habaib, ada juga dari kalangan orang biasa. Habaib yang menjadi dzurriyyah Nabi ini bukan keinginan habaib. Yang tidak percaya dengan Habib ini bukan keinginan Habib, tapi yang bicaranya Habib sendiri. Gimana itu? Kan begitu. Ini bentuk doktrin, kita harus cermat. Gitu ya, kita harus benar-benar hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Hamdan syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus abinal kiram Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani beserta keluarga, dan juga Roisul Ma'had Gus Asef Saifullah, dan seluruh jamaah pecinta Hizib Ghazali, pecinta Hizib Ghufrani dimanapun berada. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya dan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang siapa sih sebenarnya cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya perlu kasih sedikit bukan nasihat, begini saudara ya. Kemarin setelah kita membaca dari kitab Tanwirul Qulub, kita mengetahui bahwa orang yang dekat dengan Allah, yang disebut dengan para wali, yang jelas-jelas mereka adalah orang-orang yang wusul kepada Allah, mereka itu tidak butuh pengakuan dirinya seorang wali dari orang lain. Artinya gak ngurus orang percaya ataupun tidak bahwa dirinya wali, itu gak menjadi ukuran dan tidak menjadi hambatan. Karena dengan tidak percayanya manusia kepada wali tersebut, itu tidak akan pernah menggugurkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu para wali ini tidak gila hormat. Itu yang jelas-jelas dekat dengan Allah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang hanya sekedar mengandalkan bisolahil aba, yang gemar mengatakan dirinya adalah orang soleh, yang secara nasabnya intisab kepada Rasulullah? Harusnya kita lebih malu juga dengan para wali-wali Allah, walaupun para wali Allah ini bukan turunan kanjeng Nabi. Kan begitu. Kita beberapa kali mendengar nasihat para ulama, kalau cucu kanjeng Nabi yang asli, yang hakiki, yang bukan i'tibari, mereka tidak akan terus-menerus mendoktrin umat untuk umat percaya bahwa dirinya adalah min dzurriyyatir Rasul. Gak akan ada kalimat seperti itu. Ini kan berbeda dengan yang terjadi realita di kita gitu kan. Masih banyak oknum-oknum itu yang selalu mendoktrin, berupaya agar supaya umat ini tahu saya ini adalah cucu Nabi, Pak Mujib ini adalah cucunya Nabi, Ustadz Imron ini cucunya Nabi. Kan begitu.
Jadi ingat, kalau cucu kanjeng Nabi yang hakiki, ini sudah disampaikan juga oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin di dalam kitab Tafsirul Bayan. Beliau saja dikatakan sebagai Ahlul Bait aja menangis, tidak berani. Karena tidak menjadi jaminan nasab tersebut akan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak para wali-wali Allah yang memang nasabnya juga tidak tersambung kepada baginda Rasul, tapi beliau-beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk siapa saja, mau itu orang yang ngaku nabi, mau orang yang dirinya sebagai ulama, kiai, gus, kemudian lora dan lain sebagainya. Ini kita diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Sunan Tirmidzi, hadis yang ke-2482. Ini disampaikan pentingnya kita menjaga diri kita agar supaya kita tidak gila hormat dari orang lain. Kan begitu. Dan kalau orang ini betul-betul dzurriyyah Rasul, ketika 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, sampai 1.000.000 orang tidak percaya, tetap dia akan menjadi dzurriyyah Rasul di hadapan Allah. Artinya tidak akan menggugurkan intisab nasabnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ani bin Ka'ab bin Malik al-Ansari. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Ka'ab bin Malik al-Ansari an abihi, dari bapaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhimbani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar ketika dilepaskan di tengah-tengah gerombolan kambing, maka kedua ekor serigala tersebut akan lebih merusak daripada rusaknya seseorang terhadap agamanya karena ambisinya untuk mendapatkan harta dan kehormatan. Begini, ini dikasih perumpamaan. Ada 2 serigala yang sangat lapar, dikencarkan deh cek orang Sunda teh mah, dikencarkan di gerombolan kambing, kelapar, bisa beak, bisa habis tuh kambing dimakan serigala. Itu tidak ada apa-apanya, kata Rasul. Ada yang lebih bahaya dan merusak lagi ketika seseorang itu tamak dengan harta dan gila hormat secara agama. Mungkin karena dia seorang ulama, mungkin karena seorang alim, mungkin karena di dirinya terdapat darah Rasulullah yang kemudian ingin dihormati orang lain. Banyak buktinya. Coba kita lihat, kalau kita cerdas dan kita lihat di media-media. Dan nggak mungkin, ini kita perlu ingatkan kembali, tidak mungkin adanya tesis penolakan tentang nasab Alawi kalau tidak ada memulai. Itu yang harus menjadi batasan awal. Karena seringkalinya doktrin tentang dzurriyyah Nabi, dan selalu mengajak umat agar supaya percaya, bahkan sampai ada yang menfatwakan sampai neraka dan lain sebagainya, maka akhirnya tesis itu keluar. Begitu saudara ya. Nah, orang-orang yang gila hormat karena kemuliaan dirinya, baik itu secara nasab ataupun sabab, ini akan lebih rusak dan merusak umat melebihi daripada serigala yang memangsa kambing. Naudzubillahi min dzalik. Gitu Pak Imran ya. Oke, lanjut. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, qala al-imam fi ihya'ihi. Ini bab yang ke-9 tentang mahabbah, pentingnya mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan kadang-kadang karena cintanya kepada kanjeng Nabi, kemudian ada yang kekeh harus alinya ini, gitu kan. Sementara alun Nabi ini al-muttaqun. Imam Ghazali pernah menyampaikan di dalam kitab Ihya. Jadi kitab Mukasyafatul Qulub ini adalah karya Imam Ghazali. Nah, beliau menukil juga dari kitab karya beliau sendiri di dalam Ihya Ulumuddin.
Qala al-imamu fi ihyaihi man idda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzabun. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang mengajak 4 hal tapi dirinya tidak melakukan 4 hal tersebut, fahuwa kadzab, maka orang tersebut disebut dusta alias pembohong alias goroh. Nah ini sebenarnya kita yang menyampaikan aja ini ya harus juga ngeri juga nih, ditempelin juga nih sama Imam Ghazali. Nah ini sebenarnya kita ihzar, tahzir, supaya kita ini tidak gila hormat, ingin dihormati oleh orang lain, kan begitu. Yang pertama, wa manidda'a hubbal jannati walam ya'mal bi ta'ati fahuwa kadzabun. Barang siapa yang mengajak manusia menuju surga, mencintai surga, tetapi orang yang mengajaknya tidak melakukan amal perbuatan ketaatan kepada Allah, fahuwa kadzab. Nah ini kan sebenarnya ini kan tamparan keras buat kita-kita, buat para mubaligh, para kiai, para ulama, baik para habaib, para aang, para gus, para lora. Yang kedua, wa manidda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam walam yuhibbal ulama wal fuqara'a fahuwa kadzabun. Yang kedua, barang siapa yang mengajak cinta Rasul, kan ini banyak nih majlis-majlis seperti itu. Kita harus mencintai Kanjeng Nabi karena syafaatul uzma adanya di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mencintai para ulama dengan para fuqara, maka cintanya juga dusta. Sementara di kita nih di Indonesia masih ada juga tuh yang menganjing-anjingkan ulama, menganjing-anjingkan kiai pribumi, kan begitu. Pertanyaannya ini kan biasanya dikaitkan begini Pak, karena mereka mengambil redaksi itu yang yatam masuk itu loh, wal kitabu wa itroti itu loh. Ini sering dikaitin. Kalau mencintai Kanjeng Nabi ya harus mencintai ahlul baitnya, kan begitu. Ya betul. Siapa yang salah? Memang betul ahlul bait wajib dicintai. Tapi yang mana kan betul. Nah itu. Tapi begini saudara ya. Kalau kita lihat yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kenapa redaksi ini dikaitkannya dengan para ulama? Karena ini yang menjadi warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Kan begitu. Begini, saya bisa katakan begini. Setiap habaib belum tentu dia ulama. Kan begitu. Tapi kalau para ulama ada juga dari kalangan para habaib, ada juga dari kalangan orang biasa, kan begitu. Jadi kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, monggo cintai ulama. Lebih-lebih kita yang ada di pribumi, monggo kita jaga marwahnya, kita muliakan ulama-ulama kita. Walaupun sudah banyak yang memendam seperti Syekh Junaid Betawi, kan begitu. Ini yang menjadi ikon di Jakarta, kan itu harus disadarkan. Wa manidda'a al-khaufa minan nari wa lam yatrukil ma'asi fahuwa kadzabun. Yang ketiga, barang siapa yang mengajak berdakwah untuk mempunyai rasa takut dari api neraka, tetapi dia tidak meninggalkan kemaksiatan, fahuwa kadzab, maka orang yang mengajak takut dengan neraka tersebut juga kadzab, dusta. Wa man idda'a hubballahi ta'ala wa syaka minal balwa fahuwa kadzabun. Dan yang terakhir, yang keempat, barang siapa yang mengajak mencintai Allah sementara dia mengadu dari ujiannya, ngeluh dari apa yang diberikan ujian oleh Allah, fahuwa kadzab. Sama yang keempat juga menjadi kebohongan yang sangat luar biasa. Nah ini perlu menjadi tanbih, menjadi tahdzir buat kita semua. Nah ini sebenarnya kalau kita sama-sama menyadari,
secara ukhuwatul basyariyah nggak ada bedanya, semua insan sama, semua manusia itu sama, diciptakan dari tanah. Nah ini kan doktrinisasi yang sudah lama di kita, di bangsa kita ini, sehingga banyak masyarakat yang ditakut-takuti dengan ancaman. Kalau nggak percaya, ada loh ceramahnya Habib Hanif itu, saya nonton itu, ada tuh habaib yang menjadi dzurriyyah Nabi. Ini bukan keinginan habaib. Yang tidak percaya dengan Habib ini bukan keinginan Habib, tapi yang bicaranya Habib sendiri. Gimana itu? Kan begitu. Ini bentuk doktrin, kita harus cermat. Gitu ya, kita harus benar-benar hati-hati. Memang dari kalangan Ba'alawi juga ada yang alim, ada orang yang bukan dzurriyyah Nabi juga ada yang alim, sama. Intinya kita ini ada ukhuwatul basyariyah. Di hadapan Allah itu sama rata. Yang menentukan selamat atau tidaknya ya tergantung amal perbuatan. Innama yatafaddalun nas bittaqwa. Kemuliaan manusia di sisi Allah hanya diukur dari ketakwaan, bukan dari jabatan, bukan dari banyaknya harta, bukan dari nasab yang bagus, tapi dengan ketakwaan. Itu saja Pak Imron, terima kasih. Mudah-mudahan menambah keberkahan buat kita. Kita tetap mencintai Rasulullah, mencintai Ahlul Bait, dan mencintai seluruh umat manusia dengan segala perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.